Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo sahabat Ferrati, kembali lagi di YouTube channel Ferrati Ferro Indonesia Official YouTube channel. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan kembali mereview sebuah produk mesin espresso dari Ferrati Ferro dengan tipe FCM 3122A. Bagaimana keunggulannya, spesifikasi dan material yang digunakan? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Nah, sahabat Ferrati, sekarang di samping saya sudah ada sebuah mesin espresso dari Ferrati Ferro dengan tipe FCM 3122A. Untuk size atau ukuran serta dimensi dari unit ini itu berdimensi di 34 cm kali 43 dan dikali tinggi 48 ya. Untuk sebuah size yang compact, pastinya untuk mesin ini tuh sangat cocok sekali ya untuk di small cafe atau medium cafe sekalipun. Lalu untuk selanjutnya kita akan bahas dari sisi ke sisinya, mulai dari depan, belakang, dan atasnya. Oke, di bagian atas kita bisa perhatikan di sini terdapat sebuah cup warmer yang berbahan dasar juga stainless steel, of course stainless steel SUS 304 yang selalu digunakan oleh Ferrati Ferro yang merupakan tipe stainless steel food grade. Jadinya kita nggak perlu khawatir nih untuk keamanan pembuatan sajian kopi kita. Untuk cup warmernya cukup luas ya, cukup untuk menaruh beberapa dari cup atau cangkir favorit kita. Terdapat juga sebuah water tank di mana mesin ini berkapasitas water tank 1,7 liter. Jadi merupakan sebuah water tank yang cukup besar ya untuk sebuah mesin espresso seukuran ini. Unit ini menggunakan material body yaitu dengan tipe hard plastik yang pastinya sudah di coating dengan cat ataupun coating yang berkualitas. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih untuk catnya ini mudah pudar atau enggak ataupun terkelupas atau enggak perlu khawatir. Untuk unit ini sudah di coating dengan cat yang berkualitas jadi tidak mudah terkelupas ataupun memudar. Selanjutnya sudah dibahas di bagian samping dan atas, kita akan coba bahas di bagian depan ya, mulai dari kontrol panel. Untuk di bagian tombol-tombolnya ini kita akan bahas di bagian tombol hot water, dan juga nantinya akan kita bahas di bagian single cup, double cup yang bisa dikalibrasi berdasarkan time setting, dan juga ini brew manual ataupun brew secara tunggal ya yang bisa kita stop sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Dan juga terdapat tombol di scale yang artinya mesin ini bisa melakukan pembersihan secara otomatis. Dan juga terdapat sebuah steam knob atau knob steamer yang sangat handy sekali ya, yang juga sangat nyaman untuk melakukan sebuah operasional steaming. Lanjut, setelah itu di bagian tengah nih dari tampak depan kita bisa lihat terdapat sebuah portafilter dan group head yang pastinya untuk portafilternya ini sudah menggunakan atau sudah mengadaptasi dari mesin-mesin profesional. Untuk size-nya ini menggunakan portafilter 58 mili berbahan dasar stainless steel yang pastinya food grade. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih untuk bagaimana sih keamanan ataupun safety-nya mesin ini untuk pembuatan sebuah sajian kopi, pastinya sangat aman. Nah, di sebelah kiri dari group head ataupun portafilter terdapat sebuah hot water one, dan di sebelah kanannya terdapat steam one ya. Jadinya untuk kelengkapan fitur, mesin ini sudah memberikan fitur yang cukup lengkap ataupun sudah memberikan panel-panel yang cukup lengkap. Terdapat juga di bawah sebelah kanan sebuah bar pressure meter untuk kita checking espresso kita sedang ataupun kita dapat pressure berapa bar yang kita ketahui ya. Pastinya kita punya variabel ataupun formula masing-masing dalam sebuah pembuatan espresso, yang pastinya salah satu variabel terpenting adalah bar pressure meternya. Selanjutnya sahabat Ferrati, di bawah dari si group head pastinya terdapat sebuah deep tray ya. Untuk deep tray ini cukup luas ya dimensinya ataupun kapasitasnya, tapi kalau sahabat Ferrati ini lebih senang untuk
bisa ditampung ataupun dialirkan langsung saluran air kotor ini ke galon pembuangan ataupun ke saluran air kotor. Nggak perlu khawatir, Ferrati Vero sudah menyediakan ataupun sudah memberikan fitur hal tersebut. Jadi untuk selangnya pun di setiap pembelian unit ini sudah disediakan. Jadi Sobat Ferrati nggak perlu bingung-bingung lagi nanti harus cari selangnya kemana ataupun harus cari selang yang berjenis seperti apa. Ferrati Vero sudah menyediakan hal tersebut. Selanjutnya di bagian paling dasar dari mesin ini pastinya terdapat kaki-kaki yang dimana kaki-kaki dari mesin ini tuh bisa di adjustable ketinggiannya sesuai dengan bar kalian. Jadi kalau misalkan andai kata misalkan bar kalian itu tidak simetris untuk dasarnya, nah supaya tidak miring, dari kaki-kaki mesin ini bisa di adjust kiri kanan dan depan belakang. Lalu terdapat tombol saklar, terdapat 2 saklar untuk mengaktifkan mesin ini. Karena untuk mesin ini bisa digunakan hanya espressonya saja ataupun steamernya saja. Jadi sahabat Ferrati itu bisa mereduce penggunaan daya listrik apabila hanya ingin menggunakan group headnya saja ataupun steamernya saja. Oke sahabat Ferrati, sudah kita bahas ya untuk di bagian outlook mesin ini. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai material part yang digunakan pada mesin ini. Mulai dari penggunaan daya listrik. Untuk penggunaan daya listrik mesin ini itu total di 2850 watt jika yang tadi saya katakan di awal, apabila kedua dari saklar mesin ini tuh digunakan ataupun diaktifkan. Untuk pemanasnya, mesin ini tuh menggunakan satu boiler dan dual thermoblock, di mana boiler pada unit ini berkapasitas 500 ml dengan material copper ataupun tembaga, yang pastinya sahabat Ferrati itu tidak perlu khawatir untuk kestabilan dari suhu boilernya. Dan juga untuk di bagian pipa-pipa mesin ini tuh juga sudah full of copper. Jadi semuanya itu sudah berbahan dasar copper ataupun tembaga. Lagi-lagi pastinya akan memberikan efek atau dampak stabil ataupun tingkat kestabilan lebih tinggi ataupun lebih terjaga untuk mesin ini. Untuk penggunaan pemanasnya itu, boiler akan difungsikan untuk pemanas pada group head, jadi akan mendistribusi air untuk group head. Sementara untuk si dual thermoblock itu untuk penggunaan steam one dan hot water one. Jadi untuk sahabat Ferrati ini yang bertanya-tanya juga, bisa nggak sih mesin ini tuh dilakukan 2 pekerjaan sekaligus dengan maksud brewing bersamaan dengan steaming? Itu bisa banget karena unit ini memiliki 2 buah pemanas yang terpisah. Jadinya masing-masing punya station pemanas masing-masing. Selanjutnya lagi sahabat Ferrati, di bagian water flow control dari mesin ini sudah made in Switzerland. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi tentang bagaimana stabilitas dari aliran air pada mesin ini. Sudah suhunya baik, alirannya pun baik, pastinya mesin ini akan memberikan performa terbaik. Dan dapur pacu yang paling utama yaitu di bagian pompa yang digunakan mesin ini. Pompa rotary pump yang sudah disupport oleh brand ternama yaitu Procon USA, dimana kalian nggak perlu khawatir lagi, brand tersebut sudah kawakan banget di bidang rotary pump ataupun pompa-pompa mesin espresso. Jadinya untuk overall dari mesin ini tuh akan memberikan performa yang terbaik. Maka dari itu sahabat Ferrati tidak perlu khawatir lagi nih bagaimana dengan performa mesin ini, karena Ferrati Vero sudah menawarkan part ataupun material yang terbaik pastinya yang disisipkan ke unit ini. Nah sahabat Ferrati, sudah kita bahas di bagian outlook ataupun bagian luar dari mesin ini, sudah kita bahas juga di bagian material yang digunakan serta part yang digunakan pada mesin ini. Langsung aja nih kita tes mesin ini bagaimana water flow-nya dan juga bagaimana performa dari steamernya. Di sini saya aktifkan kedua fungsi atau kedua saklar yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi untuk mengaktifkan group head dan juga steam one itu perlu kita aktifkan kedua dari saklar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Di sini juga kalian nggak perlu bingung mana saklar yang untuk steamer dan juga untuk group head. Terdapat keterangan di samping sebelah kanan, jadi kalian nggak perlu bingung ya. Nah sahabat Ferrati, sudah menunggu kurang lebih sekitar 4 menit aja
untuk mesin ini tuh sudah ready to brew, ready to steam. Jadi kalian nggak perlu nunggu waktu lama untuk bisa buat sebuah kopi yang enak ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan bahas di bagian kontrol panelnya ataupun tombol-tombolnya. Terdapat sebuah tombol untuk hot water one, di mana ini pun bisa dikalibrasi dengan cara kita tekan yang lama ataupun sesuai dengan kapasitas air yang kita butuhkan. Nah, seperti yang tadi saya lakukan, saya tahan sampai ke debit air yang kita butuhkan ataupun time yang kita butuhkan. Lalu mesin ini sudah merecord untuk debit dan juga volume air yang tadi kita sudah kalibrasi. Selanjutnya sahabat Ferrati, di bagian single dan double cup, bagaimana cara settingnya? Pertama-tama saya akan menyampaikan untuk setting ataupun metode brewing pada mesin ini itu menggunakan metode time brewing setting. Jadi mesin ini akan brewing berdasarkan waktu ya sahabat Ferrati. Cukup mudah, sama seperti bagaimana kita kalibrasi dari di bagian hot water one. Cukup kita tekan sesuai dengan time yang kita targetkan. Lalu juga otomatis mesin ini akan merecord. Bisa dilihat, wow, untuk water flow-nya deras banget ya dan konsisten yang tadi kita perhatikan ya. Lanjut, di bagian yang 2 cup ini pun hal yang sama perlu kita terapkan di 2 cup ini. Sama seperti yang tadi kita terapkan di 1 cup. Jadi merupakan sebuah tombol-tombol yang sangat user friendly ya, yang mudah dipahami banget untuk penggunaan FCM 3122A ini. Selanjutnya, sahabat Ferrati, untuk di bagian manual brew ini terdapat sebuah tombol yang di sebelah kiri bawah ya dari 4 jajaran ini. Itu merupakan tombol start and stop brewing secara manual. Jadi kalau misalkan sahabat Ferrati lebih seneng pakai manual, nah ini bisa juga. Jadi untuk brewingnya kita bisa stop secara manual ya. Kalau misalkan kita tidak tekan lagi, dia tidak akan stop brewing. Terdapat juga tombol descaling, di mana tombol ini cukup kita tekan sekali untuk melakukan sebuah cleaning, dan itu nanti kita akan lakukan di akhir ya. Selanjutnya sahabat Ferrati, kita akan bahas di bagian steamer atau steam one. Kita mau tahu bagaimana performanya. Nanti saat kita steaming akan segera saya eksekusi untuk brewing, biar kita tahu nih bener gak sih mesin ini tuh bisa steaming bareng sama brewing dan bagaimana sih stabilitasnya. Seperti biasa, untuk di bagian steamer kita akan coba untuk flush dulu terlebih dahulu untuk di awal, untuk memberikan dampak low water ataupun tidak terlalu watery nantinya hasil steaming kita. Dan selanjutnya itu baru kita akan coba buka. Wow. Bagaimana menurut sahabat Ferrati? Berikan penilaian. Sangat terlihat ya performanya, mulai dari brewingnya, steamingnya, sampai uapnya kemana-mana. Itu menandakan power yang diberikan oleh steamernya sangat bagus, ciamik banget, pastinya akan memberikan kenyamanan pada saat proses steaming. Dan juga pastinya juga akan memberikan dampak operasional ataupun speed operasional cafe kalian itu ataupun bar coffee kalian lebih cepat. Karena apa? Karena yang tadi kita bisa lihat, mesin ini sudah support banget untuk pembuatan kopi sekaligus dengan steaming. Jadi brewing while steaming, this product very support, sangat support banget, jadi nggak perlu khawatir. Nah, sahabat Ferrati, yang terakhir kita akan coba proses ataupun tombol di scale ini. Otomatis untuk mesin ini akan memproses descaling di bagian dalam unit secara otomatis. Di sini kita perlu waktu untuk mesin ini melakukan proses tersebut. Jadi selama proses ini bisa melakukan prepare closingan cafe kalian. Nah, sahabat Ferrati, bagaimana nih menurut kalian tentang mesin FCM 3122A dari Ferrati Vero ini? Kalau menurut saya untuk mesin ini tuh sudah cukup mumpuni sekali ya untuk medium cafe ataupun small bar ataupun mini cafe. Itu pasti support sekali. Kenapa? Karena untuk material yang digunakan serta part yang disisipkan pada mesin ini tuh sudah part yang unggulan banget. Pertama, mulai dari pompanya yang paling penting.
pompanya itu sudah menggunakan pompa rotary pump made in Procon dan juga itu made in US. Procon itu merupakan brand dari US yang pastinya sudah kalian tidak perlu ragukan lagi karena brand tersebut tuh sudah kawakan banget. Selanjutnya untuk mesin ini sudah disisipkan ataupun dipersenjatai dengan piping dan boiler cooper ya. Piping dan boiler cooper ini akan memberikan suhu yang lebih stabil dan terjaga. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi nih tentang bagaimana kestabilan dan juga untuk daya tahan si boiler dan juga piping ini. Pastinya karena selain juga menjaga suhu, bahan tersebut merupakan bahan yang anti korosi dan pastinya awet ya. Untuk bagian material stainless steelnya sudah food grade dengan tipe SUS 304 yang pastinya aman. Dan juga untuk di bagian water flow controlnya tadi saya sampaikan made in Switzerland yang pastinya memberikan performa water flow terbaik. Bisa kita lihat tadi pas kita coba untuk brewing dan steaming. Mantap banget. Oke, sahabat Ferrati, sekian dulu ya untuk review unit Ferrati Vero 3122A pada saat ini. Jika kalian nih masih mau ada yang ditanyakan ataupun mau juga coba untuk survei langsung nih unit ini, boleh banget kalian coba hubungi kami PT Indotara Persada ataupun mampir langsung ke showroom kami, showroom Ferrati Vero yang ada di Geraha PT Indotara Persada. Lokasinya di Cikupa Tangerang, Pergudangan Millennium. Di sini kalian bisa banget melihat-lihat produk-produk mesin espresso kita yang lainnya karena kita tuh punya banyak banget alat-alat kopi, grinder kopi, espresso machine, dan banyak produk-produk lainnya yang pastinya akan memberikan inspirasi berbisnis kalian. Maka dari itu kita juga tidak pernah bosan nih untuk ngundang kalian datang ke showroom kami ini. Jika kalian mau buat video vlog untuk kebutuhan TikTok, YouTube ataupun Instagram itu boleh banget. Di sini kalian bisa bebas berkreasi dengan unit-unit yang tersedia. Selanjutnya juga kalau kalian mau request untuk dibuatkan video review lainnya tentang Ferrati Vero, boleh banget kalian tinggalkan pesan di kolom komentar pada video ini. Nanti tim kita akan survei untuk komentar kalian dan kita akan buatkan review-review Ferrati Vero, produk Ferrati Vero yang lainnya untuk kalian. Akhir kata, jangan lupa selalu dukung nih YouTube channel Ferrati Vero Indonesia Official YouTube channel dengan cara like, comment, dan subscribe supaya saya dan tim lebih semangat nih buat video-video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.